warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putriantoro, mahasiswi D3 Akuntansi 2018, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk mempresentasikan akad-akad yang biasa digunakan dalam jasa keuangan syariah. Yang pertama, ada akad saf, wadiah, wakalah, kafalah, qardul hasan, dan yang terakhir, hiwalah. Pembahasan yang pertama yakni saf. Saf adalah pertukaran mata uang yang satu ke mata uang yang lainnya. Secara konvensional kita menyebut ini sebagai perdagangan valuta asing. Dalam ekonomi Islam memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan adanya saf. Di dalam saf terdapat rukun-rukun, yakni pembeli yang kita sebut dengan mustarik, penjual yang kita sebut dengan bai, nilai tukar yang kita sebut dengan si'ru saf, mata uang yang dijual belikan yang kita sebut dengan saf, dan ijab kabul yang kita sebut dengan sigat. Sebagai contohnya kita ambil suatu perusahaan di Indonesia akan mengekspor barang ke luar negeri, misalkan Jepang sebagai negara tujuan. Maka di antara Jepang dan Indonesia harus menyamakan mata uang mereka. Atau dengan pilihan kedua, mereka dapat menggunakan mata uang pihak ketiga, yakni dolar. Lanjut ke pembahasan kedua, yakni wadiah. Secara singkat, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan harus diberikan kembali setiap saat ketika sang nasabah menghendaki. Ada dua jenis wadiah, yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Di mana wadiah yad amanah ini berarti titipan nasabah harus dijaga dan berlaku kaidah asal titipan. Sedangkan wadiah yad damanah berarti titipan harus diterima oleh penerima titipan karena mereka telah menggunakan atau menghabiskan barang tersebut, sehingga penerima harus mengganti barang tersebut seperti semula. Contoh dari wadiah yad amanah adalah ketika seorang nasabah menitipkan barang ke bank syariah dan sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa bank syariah harus menjaga, memelihara bank tersebut, maka dari kegiatan tersebut bank syariah dapat mengenakan biaya. Sedangkan contoh dari wadiah yad damanah adalah ketika seorang nasabah menitipkan uang kepada bank syariah dalam bentuk simpanan giro maupun tabungan. Pembahasan selanjutnya adalah wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Akad wakalah ini bersifat sementara sesuai dengan kebutuhan. Adapun rukun-rukunnya yakni akad ijab dan kabul, barang yang diwakilkan, orang yang diwakilkan, dan orang yang menerima wakil. Tentu saja kita mengambil contoh seperti transfer bank. Nasabah adalah pemilik akun rekening di suatu bank syariah. Nasabah tersebut akan mengirimkan uang kepada pihak lain, maka ia mentransfer uang melalui bank penerus, seperti kita menyebutnya ATM, lalu sampai di bank penerus, ia akan melanjutkannya kepada bank penerima, sehingga transfer tersebut sampai ke nasabah yang bersangkutan. Untuk pembahasan selanjutnya, kafalah. Kafalah adalah pelimpahan atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang dalam tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Terdapat rukun-rukun dalam kafalah, antara lain si penanggung, yang berpiutang, yang berhutang, dan tentu saja terdapat barang jaminan. Kita ambil saja contoh biliet giro atau yang kita sebut dengan BG adalah produk yang dikeluarkan oleh bank. Misalkan bank syariah menerbitkan BG sejumlah nilai yang dipersyaratkan oleh nasabah
untuk menyelesaikan transaksinya yang akan diberikan oleh jasa kontraktor atau lainnya untuk sebuah proyek. Hal ini digunakan untuk pembayarannya ataupun pembiayaannya saat hal tersebut telah selesai. Pembahasan selanjutnya adalah qardul hasan. Dapat kita artikan sebagai penyaluran dana dalam bentuk kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban si peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara langsung atau konstan ataupun secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Adapun rukun-rukun yakni objek akad, peminjam, akad, dan pemberi pinjaman. Sebagai contoh, seorang nasabah meminjam uang kepada bank syariah senilai 1 juta rupiah. Ditemukan suatu tempo ia tidak dapat membayarnya. Maka si bank syariah akan menganalisis, mendatangi, dan mengatur ulang jadwal pembayaran. Bila mana si nasabah tetap tidak bisa membayar pinjaman tersebut, maka bank syariah akan menganalisis dan mungkin saja, bisa saja bank syariah menambahkan waktu untuk pembayarannya maksimal selama 1 tahun. Pembahasan selanjutnya adalah hiwalah. Pengertian hiwalah adalah pengalihan penagihan utang dari seseorang kepada orang lain yang menanggung utangnya. Terdapat rukun-rukun dalam akad hiwalah adalah muhil dan muhal ridho, hak yang ditagih baik jenisnya, jumlahnya, dan jatuh tempo. Benar-benar menanggung utang dan masing-masing hak diketahui. Sebagai contoh sederhana saja, kita ambil dalam keseharian misalnya, si Ahmad meminjamkan uang kepada Bobby sebesar 2.000, sedangkan si Bobby memiliki piutang kepada Cecep sebesar 2.000. Ketika si Ahmad menagih utangnya kepada si Bobby, maka Bobby menyuruh Ahmad untuk menagih kepada Cecep. Tetapi akad hiwalah berlaku jika ketiga pihak yang bersangkutan telah menyepakati adanya ini. Bahasan yang terakhir adalah arahan. Arahan secara sederhana dapat kita artikan sebagai menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau secara konvensional kita menyebutnya sebagai gadai. Konsep dasar dari arahan adalah menjadikan barang atau benda yang dapat digunakan sebagai pembayaran apabila mereka tidak dapat melunasi utangnya. Arahan bersifat sukarela, tidak ada paksaan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam arahan terdapat rukun-rukun, di antaranya yang pertama akad, ijab, dan qabul. Yang kedua, akid. Akid adalah pelaku dalam transaksi, yakni yang menggadaikan barang dan memberi utang. Yang ketiga adalah barang yang diserahkan untuk jaminan untuk melunasi utangnya. Sebagai ilustrasi, Rahim meminjam uang kepada si Murtahin sebesar 1 juta rupiah. Rahim lantas memberikan barang yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang tersebut. Demikian presentasi kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.